Bayangin nih, ketika kalian datang ke ATM ataupun ke minimarket, pas datang, tumben nih tukang parkir nggak ada, aman nih uang gue ya. Lalu pas udah belanja beres gitu ya, tiba-tiba ada suara, ya terus bang, balas, belok kiri full. Oke, sip, mau kemana bang? Kiri kanan? Dalam hati berkata, buset, ini orang muncul dari mana? Kayak portal gaib kayaknya. Pesan tadi nggak ada deh, kenapa sekarang muncul tiba-tiba nih? Wah, uang gua harus gue keluarin deh. Nih bang, ada 1.000 bang, nggak apa-apa bang. 2.000 bang minimal bang. Ada 1.000 bang, nggak apa-apa bang. Ada kembalian banyak bang. Tenang bang, 2.000 nggak akan bikin lo miskin bang, aman. Aman dikali 20 kali gue parkir udah beli bakso gue enak. Well, secara otomatis 2.000 perak emang gak bikin kita langsung dapat surat kemiskinan dari RT ataupun RW. Tapi bayangin kalau dalam sehari lo ke ATM, ke tempat belanja, jajan ataupun ke minimarket 3 ataupun 5 kali, atau ke tukang seblak ya, 2.000 kalau dikumpulkan bisa buat beli mie ayam ataupun bisa buat beli gas 3 kilo teman-teman ya. Sebenarnya netizen Indonesia itu bukannya pelit, kita tuh ikhlas-ikhlas aja bayar 2.000 bahkan 10.000 kalau di tempat wisata, asalkan jasanya bener-bener membantu banget. Tapi masalahnya seringkali pas kita kesusahan mau parkirin motor, mau ngeluarin motor, abangnya cuma ngeliatin sambil ngerokok. Pas kita mau keluar, silakan bang, saya bantu ya. Ya bang, hati-hati bang. Aduh, kayak gimana gitu ya. Belum lagi kalau di tempat wisata yang tarifnya tiba-tiba ditembak jadi 5.000, 10.000. Bahkan kalau kita pakai mobil itu bisa nyampe puluhan ribu. Wah, itu sih bukan jagain kendaraan kita, tapi udah kayak sewa tanah teman-teman ya. Mahal. Oke nih, jadi ada beberapa alasan kenapa tukang parkir di Indonesia itu banyak banget. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Pertama, kalau jadi tukang parkir itu gampang banget ya. Nggak perlu pakai SKCK, ijazah ataupun lain-lain. Lo cuma modal periwit dan keberanian doang. Yang kedua adalah perputaran uang tunai yang cepat dan bebas pajak teman-teman ya. Jadi usaha parkir ini benar-benar usaha yang sangat basah banget. Bayangin aja nih, kalau misalnya ada 20 motor dengan harga parkir 2.000, nah itu udah dapat sekitar 40.000. Kalau misalnya abangnya itu ya. Nah ini tuh per jam teman-teman. Apalagi kalau misalnya nongkrongnya sampai 10 jam itu udah langsung dapat sekitar 400 ribuan ya. Apalagi kalau di tempat wisata ataupun di tempat yang rame-rame itu cepet banget tuh. Lalu lalang keluar masuk motornya. Nah yang ketiga, adanya penguasa lahan teman-teman ya. Jadi adanya penguasa lahan ataupun sekelompok premanisme ya teman-teman ya, berkedok jasa seperti itu ya. Kalian juga tahu ya siapa saja ataupun orang-orang apa aja yang biasanya suka pegang suatu wilayah untuk dijadikan lahan parkir. Dan yang terakhir adalah ledakan jumlah kendaraan dan lemahnya pengawasan regulasi teman-teman ya. Jumlah motor dan mobil tuh terus bertambah setiap tahunnya. Namun kurang banget nih. Nah sedangkan untuk jumlah parkir resmi itu sedikit teman-teman ya. Ditambah juga kurangnya ini ya, pengawasan dari dinas-dinas tertentu teman-teman terkait untuk parkir liar seperti itu ya. Kalau kalian bagaimana nih? Punya pengalaman paling jong ataupun epic banget gak saat kalian parkir ataupun dapat uang parkir yang sangat gaib tiba-tiba ada gitu ya? Coba tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih udah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kunci Kelas untuk temukan jawaban lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.